Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Winata dari program studi agribisnis bidang pertanian. Baik, di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari tugas kedua. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian komunikasi secara umum. Secara umum, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain supaya tercapai pemahaman yang sama. Intinya ada pengirim pesan, media, penerima, dan feedback. Kalau dalam konteks penyuluhan komunikasi itu proses penyampaian informasi pertanian dari penyuluh ke petani. Dengan tujuan supaya petani paham dan mau menerapkan inovasi. Jadi bukan hanya ngasih tahu, tapi harus memastikan petani benar-benar mengerti. Contohnya komunikasi umum yaitu saya menjelaskan cara kerja alat ke teman saya. Contoh komunikasinya itu penyuluh menjelaskan cara penggunaan pupuk organik cair ke kelompok tani. Kemudian untuk nomor 2 di sini akan membahas tentang cyber extension dalam penyuluhan. Cyber extension itu semacam platform digital yang membantu penyuluh dan petani untuk mendapatkan informasi pertanian dengan cepat. Manfaat utamanya itu antara lain akses informasi itu menjadi lebih cepat karena materi penyuluh, teknologi tanam, dan info hama bisa langsung dibaca lewat HP. Kemudian mempermudah penyuluh karena mereka bisa berbagi materi secara online tanpa harus selalu datang ke lokasi. Kemudian memperluas jangkauan. Petani dari daerah mana aja itu bisa mengakses info yang sama. Terus mendukung pembaruan data. Jadi seperti harga komoditas, iklim, atau teknologi baru itu bisa diupdate di situ. Kemudian meningkatkan interaksi. Jadi karena petani ini bisa tanya langsung lewat forum atau grup pembelajaran. Dengan begitu penyuluhan jadi lebih efektif dan tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Oke. Supaya komunikasi penyuluh itu efektif, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disesuaikan dengan latar belakang petani, membangun hubungan baik karena kalau petani sudah nyaman mereka jadi lebih mudah menerima. Kemudian menggunakan contoh nyata atau demonstrasi, misalnya demonstrasi plot supaya petani bisa lihat langsung hasilnya. Kemudian mendengarkan umpan balik, jadi penyuluh tahu apa yang menjadi kendala petani. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan media baik poster, alat peraga, atau video singkat. Kemudian kita di sini beralih ke soal keempat, pengamatan penyuluhan di sekitar wilayah. Jadi saya ini mengamati kegiatan penyuluhan di wilayah saya di Samarinda. Kegiatan ini dilakukan di lapangan oleh kelompok tani sekitar. Adapun inovasi yang disampaikan oleh kami itu adalah penerapan pupuk organik fermentasi untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian tahap adopsi inovasi yang terjadi itu pada kegiatan penyuluhan, sebagian besar petani itu berada pada tahap minat dan penilaian mereka sudah mendengarkan penjelasan, muncul rasa tertarik dan mulai menimbang apakah teknologi itu cocok untuk kondisi lahan mereka. Beberapa petani bahkan sudah masuk ke tahap mencoba karena penyuluh menunjukkan contoh hasil panen dari penggunaan pupuk organik tadi. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi itu seperti manfaat inovasi itu terlihat jelas, tanah lebih gembur ya kan, kemudian kesesuaian dengan kondisi lahan sehingga petani tadi itu merasa aman untuk mencoba, dan kemudian cara pembuatan pupuknya karena bahannya untuk membuat pupuk tadi ini gampang. Kemudian tentu saja dukungan dari penyuluh yang aktif mendampingi para petani dan pengalaman dari petani lain yang sudah berhasil. Mungkin demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk video tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.